Apa kabar kalian semua? Kuharap kita semua selalu dalam lindungan Tuhan ya. Perkenalkan, nama saya Helen Fili. Saya adalah mahasiswa ASMI Santa Maria Yogyakarta, program studi manajemen, angkatan tahun 2020. NIM saya MJ2020111117. Puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmatnya saya bisa menyelesaikan tugas ini. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan tugas saya, yaitu tugas pengantar manajemen yang diajar oleh Bapak Dr. Andes PC Bambang Herimanto MM. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi pada bab 9. Oke, mari kita mulai. Bab 9, controlling atau fungsi pengawasan. Controlling berarti pengawasan atau pengendalian. Pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Konsepnya penetapan standar, pengukuran kegiatan, dan tindakan korektif. Bisa juga diartikan sebagai aktivitas untuk menemukan dan mengoreksi penyimpangan hasil, lalu dibandingkan dengan rencana kerja standar. Tipe pengawasan. Tipe pengawasan ada 3. Yang pertama, pengawasan pendahuluan atau feed forward control. Biasa disebut dengan steering control. Pengawasan ini dirancang untuk mendeteksi dan mengantisipasi masalah atau penyimpangan dari standar atau tujuan dan boleh korektif sebelum kegiatan selesai. Sifatnya lebih aktif agresif karena dilakukan pada awal kegiatan. Pengawasan ini efektif apabila manajer mampu mendapat informasi akurat dan tepat waktu tentang perkembangan lingkungan. Yang kedua, pengawasan atau concurrent control. Biasa disebut screening control. Pengawasan ini adalah pengawasan ya atau tidak, karena dilakukan selama kegiatan berlangsung, di mana harus disetujui dulu sebelum kegiatan selanjutnya. Dalam melakukan pengawasan ini haruslah sangat berhati-hati, agar terjaminnya ketepatan dalam pelaksanaan kegiatan. Yang terakhir, pengawasan umpan balik. Biasa disebut feedback control. Pengawasan ini digunakan untuk mengukur kegiatan yang telah selesai. Sebab-sebab penyimpangan ditentukan dan penemuan-penemuan diterapkan untuk kegiatan yang akan datang. Sifatnya historis dan dilakukan setelah kegiatan selesai. Next, tahap-tahap proses pengawasan. Tahap yang pertama, penetapan standar. Penetapan standar adalah satuan pengukuran yang digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil. Tujuannya adalah sebagai sasaran, kuota, dan target pelaksanaan kegiatan yang digunakan sebagai patokan dalam pengambilan keputusan. Lebih khusus ke target penjualan, anggaran, market share, margin keuntungan, dan sasaran produksi. Bentuk standar ada 3. Yang pertama, fisik, meliputi kuantitas dan kualitas produk. Yang kedua, moneter, meliputi biaya penjualan dan laba kotor. Yang ketiga, waktu, meliputi kecepatan produksi. Ini berfungsi efektif apabila diperinci dengan istilah-istilah yang dapat dipahami dan diterima oleh yang bersangkutan. Yang kedua, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Sebelum melakukan pengukuran, haruslah ditentukan pengukurannya dulu. Penentuan pengukuran digunakan sebagai dasar atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara tepat.
Dalam penentuan harus disepakati seberapa sering, dalam bentuk apa, dan siapa yang mengawasi. Untuk seberapa seringnya bisa disepakati dalam harian atau mingguan. Dalam bentuknya bisa dalam bentuk laporan rutin, laporan istimewa, langsung mengunjungi karyawan, atau inspeksi visual melalui telepon. Lalu siapa yang mengawasi? Yang mengawasi adalah manajer atau staf departemen. Pengukuran ini mudah dilakukan, tidak mahal, dapat diterangkan kepada karyawan. Setelah menentukan pengukuran, lalu melakukan pengukurannya. Pengukuran merupakan proses yang berulang-ulang dan terus-menerus. Caranya adalah melakukan pengamatan, lalu laporan-laporannya bisa dalam bentuk lisan maupun tertulis. Yang ketiga, metode-metode otomatis. Lalu yang terakhir, inspeksi atau pengujian dengan pengambilan sampel. Tahap yang keempat, perbandingan prestasi dengan standar dan analisis penyimpangan. Tahap ini digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan dan menganalisisnya mengapa bisa terjadi demikian. Juga digunakan sebagai alat pengambilan keputusan bagi manajer. Tahap ini adalah tahap yang paling kritis, tetapi mudah dilakukan. Kompleksitas saat menginterpretasikan adanya deviasi. Lalu analisis mengapa penyimpangan terjadi. Tahap yang terakhir, pengambilan tindakan koreksi. Tindakan koreksi diambil jika diperlukan. Perlu adanya perbaikan dalam pelaksanaan bila diketahui terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Berikut 4 tindakan koreksi. Yang pertama, tindakan koreksi. Seperti standarnya diubah atau pelaksanaannya diperbaiki. Atau juga bisa keduanya. Yang kedua, mengubah bentuk standar mula-mula. Yang ketiga, mengubah pengukuran pelaksanaan. Seperti yang saya jelaskan pada tahap yang kedua, yaitu melakukan penentuan pengukuran dahulu sebelum melakukan pengukurannya. Jadi perlu disepakati seberapa sering atau dalam artian frekuensi. Nah, frekuensinya bisa kita tambah atau juga bisa kita kurangi. Lalu mengganti sistem pengukuran. Yang terakhir, mengubah cara analisis dan interpretasi. Pengawasan akan semakin penting jika terdapat faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, perubahan lingkungan organisasi. Yang kedua, peningkatan kompleksitas organisasi. Yang ketiga, terjadinya kesalahan-kesalahan. Yang keempat, kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang. Next, alat bantu pengawasan. Alat bantu pengawasan ada 2. Yang pertama, Management by Exception atau MBE. MBE atau disebut dengan manajemen pengecualian. Manajemen pengecualian adalah teknik pengawasan yang memungkinkan hanya penyimpangan kecil antara yang direncanakan dan kinerja aktual yang mendapatkan perhatian wirausahawan. Caranya adalah kita menetapkan standar terlebih dahulu, lalu melakukan pelaksanaan kegiatan. Setelah itu kita lihat apakah ada penyimpangan. Jika tidak perlu koreksi. Jika ya, apakah bersifat penyimpangan pengecualian? Jika tidak perlu koreksi. Dan jika ya, kita analisis lalu ambil tindakan.
Yang kedua, Management Information System atau MIS. MIS adalah sistem pengadaan, pemrosesan, penyimpanan, dan penyebaran informasi yang direncanakan agar keputusan-keputusan manajemen yang efektif dapat dibuat. MIS dirancang melalui 4 tahap, yaitu survei pendahuluan dan perumusan, desain konseptual, desain terperinci, dan implementasi akhir. Karakteristik pengawasan yang efektif. Karakteristik pengawasan ada 10. Yang pertama, akurat, yaitu dalam artian mengawasi kegiatan dengan benar dan real. Yang kedua, tepat waktu. Informasi dikumpulkan dan dievaluasi secepatnya. Bila ada perbaikan, lakukan segera. Yang ketiga, objektif dan integratif. Info mudah dipahami, objektif dan lengkap. Yang keempat, terpusat pada titik pengawasan strategis. Fokus pada aktivitas dengan penyimpangan yang terjadi atau yang bisa mengakibatkan kerusakan fatal. Yang kelima, realistik ekonomis. Biaya lebih kecil dari manfaat. Yang keenam, realistik organisasional. Sistem harus cocok harmonis dengan kenyataan organisasi. Yang ketujuh, terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi. Tiap tahap pekerjaan mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan operasional perusahaan. Yang kedelapan, fleksibel. Fleksibel terhadap perubahan lingkungan. Yang kesembilan, bersifat sebagai petunjuk operasional, yaitu menunjukkan deteksi, koreksi. Yang terakhir, diterima anggota organisasi. Mendorong tanggung jawab dan berprestasi. Itu tadi hasil presentasi saya. Saya akhiri. Sekian dan terima kasih.